Hai adik-adik semua, senang bertemu kembali dengan saya Mr. Beans. Hari ini kita akan belajar materi listrik statis bagian yang ketiga, yaitu tentang energi potensial listrik, energi alternatif, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kamu yang saat ini sedang belajar di kelas 12 SMA. Dan seperti biasa, di akhir materi ini, Mr. Beans nanti akan membahas latihan soal-soal sehingga adik-adik bisa lebih paham tentang materi ini. Oke adik-adik semua, langsung aja kita mulai bagian yang pertama, yaitu energi potensial listrik. Ya. Nah, apa itu energi potensial listrik? Energi potensial listrik itu adalah suatu usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan uji Kiaksen dari suatu titik referensi ke titik jauh, ya, sejauh R dari suatu muatan sumber Ki. Nah, kamu perhatikan di sini, ketika ada suatu muatan sumber Ki dan muatan uji Kiaksen, di mana kedua muatan ini sejenis, maka akan terjadi suatu gaya tolak menolak, ya, di mana sudut yang dibentuk antara gaya F aksen itu sebesar theta, sehingga kalau ini kita proyeksikan F aksen itu menjadi F aksen cos theta. Nah, jadi dalam hal ini muatan uji itu berada dalam suatu medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan sumber Ki yang dipindahkan dari titik A yang berjarak RA ke titik B yang berjarak RB, ya, terhadap apa? Terhadap muatan sumber Ki. Nah, itu dia energi potensial. Nah, sehingga dari sini tentu untuk mengimbangi gaya kolom F itu diperlukan gaya di mana gaya F aksen itu sama dengan minus F. Karena di sini arahnya berlawanan. Nah, yang besarnya adalah minus K Kiaksen Ki per R kuadrat. Ya, perhatikan bahwa gaya kolom sebanding dengan muatan, ya. Kemudian gaya kolom itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi untuk memindahkan suatu muatan dari A ke B itu tentu diperlukan usaha, ya, diperlukan usaha bahwa WAB itu sama dengan integral F aksen cos theta ds. Nah, dalam hal ini integral yang kita maksud itu adalah integral terbatas, berarti ada batas bawah dan batas atas. Sehingga kalau ini kita coba sederhanakan lagi, itu akan sama dengan integral RA menuju RB F aksen ds cos theta. Nah, perhatikan kalau kita lihat dari gambar bahwa ds cos theta itu sama dengan dr. Oke adik-adik. Nah, sehingga karena ds cos theta itu sama dengan dr, maka persamaannya akan kita ubah menjadi WAB integral batas bawah RA ke RB itu menjadi minus K Ki Kiaksen per R kuadrat dr. Nah, karena K Ki Kiaksen itu adalah suatu konstanta, maka ini kita pindahkan ke depan menjadi K Ki Kiaksen per R kuadrat dr. Nah, perhatikan adik-adik bahwa yang namanya integral seper R kuadrat dr dengan batas bawah RA dan batas atas RB itu besarnya adalah minus seper R. Jadi integral seper R kuadrat dr itu adalah min seper R batas bawah RA dan batas atas RB. Sehingga kalau persamaan ini kita substitusi, berarti minus dikali dengan minus, ya, minus kali minus itu menjadi positif. Nah, ini dia jadi positif. Maka kita masukkan akhir kurang awal, berarti seper RB dikurang seper RA. Nah, kalau ini kita masukkan atau kita kali ke dalam, maka WAB itu menjadi K Ki Kiaksen per RB. Ini berarti sama dengan apa, Dedek? Ini sama dengan EPB
dikurang K kiki aksen per RA, berarti ini adalah EPA. Jadi akhir kurang awal. Sehingga dari sini bahwa WAB itu adalah energi potensial akhir dikurang awal, di mana EPA itu adalah yang ini dan EPB adalah K kiki aksen per RB. Nah, dari persamaan ini apa yang bisa kita simpulkan? Maka kita simpulkanlah bahwa secara umum energi potensial atau usaha listrik atau boleh juga simbolnya U itu sama dengan K kiki aksen per R. Nah, inilah persamaan umum daripada energi potensial atau usaha untuk memindahkan suatu muatan dari titik A ke titik B. Nah, perhatikan di sini bahwa usaha atau energi potensial tentu satuannya adalah joule, ya, satuan joule. Nah, kemudian yang perlu lagi kamu ingat bahwa energi potensial ini adalah suatu besaran skalar, ya. Ingat, besaran skalar itu adalah suatu besaran fisika yang memiliki besar atau nilai tapi tidak memiliki arah. Nah, artinya apa? Artinya nanti ketika muatannya positif ya tetap buat positif, kalau muatannya negatif buat negatif. Sehingga kalau kita ini lebih perjelas, kalau misalkan ada suatu muatan uji Q-aksen mau kita pindahkan dari titik A jauh tahingga ke titik B, maka kita bisa tuliskan bahwa usaha atau energi potensial itu adalah K kiki aksen per RB dikurang seper RA. Jadi A tadi itu adalah tahingga. Ingat bahwa seper tahingga itu adalah 0. Maka dari sini kita dapatkan WAB itu adalah K kiki aksen per RB. Nah, dari persamaan ini apa yang bisa kita simpulkan? Maka kita simpulkan bahwa energi potensial listrik suatu titik itu adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan uji Q-aksen dari jauh tahingga, ya, dari jauh tahingga ke titik yang kita inginkan atau titik tertentu. Nah, ini yang dimaksud dengan energi potensial. Nah, nanti kalau misalkan ada 3 atau N buah, ya, N buah muatan, maka energi potensial atau usaha yang diperlukan itu U itu sama dengan, langsung aja, berarti itu sama dengan EP1 2 ditambah EP13 ditambah EP23. Nah, di sini kita tinggal masukkan aja bahwa EP tadi apa ada deh? EP itu adalah K kiki 1 per R12. Nah, 1/4 Pi epsilon 0 itu adalah K. Ini adalah konstanta pembanding di udara. Sehingga kita masukkan nanti tinggal muatan dari masing-masing yang mau kita jumlahkan. Nah, sehingga dari sini boleh kita simpulkan, ya, bahwa beda halnya dengan gaya listrik atau medan listrik. Bahwa medan atau gaya listrik adalah suatu besaran vektor, sementara energi potensial ini adalah besaran skalar. Jadi energi potensial listrik itu dia tidak bernilai mutlak. Artinya apa? Artinya di sini kamu harus memperhatikan apakah muatan itu bernilai positif atau bernilai negatif. Artinya kalau muatannya positif masukkan positif, kalau negatif masukkan negatif. Nah, ini bisa kamu lihat nanti di contoh soal. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita lihat dulu yang berikutnya, yaitu mengenai sumber energi alternatif. Nah, karena sumber energi mineral itu sifatnya terbatas, maka saat ini kita banyak melihat energi sumber alternatif. Misalkan energi air, energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi biomasa atau biofuel, ya. Tentu semua energi alternatif ini digunakan untuk keperluan manusia. Kenapa? Karena energi mineral atau energi minyak bumi itu sudah sangat menipis.
ya. Perhatikan dari gambar di sini, yang ini adalah energi air ya, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ini adalah energi matahari, ini energi angin, dan ini juga energi biomasa ya, saat ini banyak dikembangkan. Nah, atau misalkan ini adalah energi panas bumi ya, energi panas bumi. Dan ingat, energi ini tentu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sehingga kalau kita lihat bahwa energi listrik ini sekarang banyak dimanfaatkan terutama di dalam bidang teknologi, baik elektronik maupun teknologi IT. Kalau kamu perhatikan di sini, hampir semua yang berhubungan dengan bidang elektronik itu tentu membutuhkan yang namanya energi listrik ya. Atau misalkan energi cahaya ya, ini bolam. Kemudian kamu perhatikan hampir semua bidang-bidang, baik itu kantor, kemudian perumahan, kemudian rumah sakit, sampai ke kawasan-kawasan perindustrian, itu tentu menggunakan atau memerlukan tenaga listrik. Sehingga apa adik-adik? Sehingga kita sangat memerlukan yang namanya energi ya, alternatif, terutama misalkan saat ini sedang dikembangkan biodiesel ya, atau biomasa. Nah, itu yang perlu kamu pahami ya, sehingga kegunaan atau manfaat dari energi listrik itu bisa melestarikan kehidupan manusia. Oke adik-adik, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, contoh soal yang pertama dibilang apa? Hitunglah usaha yang diperlukan oleh suatu muatan Q1 12 mikrokolom. Ingat 12 mikrokolom berarti 12 kali 10 pangkat min 6 kolom ya. Untuk memindahkan muatan Q2 6 mikrokolom berarti 6 kali 10 pangkat min 6 kolom dari jarak awal 3 cm, berarti ini 3 kali 10 pangkat min 2 menjadi 6 cm, berarti 6 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Jadi ada dua buah muatan, yaitu Q1 dan Q2 mau dipindahkan dari 3 cm ke 6 cm. Tentu dalam hal ini karena kedua muatan itu positif, maka kita lihat ya, Q1 dan Q2 itu sama-sama positif, mau dipindahkan dari jarak 3 cm ke 6 cm. Sehingga dari sini usaha yang diperlukan atau U itu sama dengan minus UB dikurang UA. Jadi akhir dikurang awal. Nah, minus. Jadi kalau ini kita coba sederhanakan, ini minus berarti min kali min jadi positif. Ini menjadi Q1 Q2 per 4 pi epsilon 0 dikali dengan 1/RA dikurang 1/RB. Nah, RA-nya tadi udah kita dapatkan 3 cm dan RB-nya 6 cm. Muatan masing-masing diberitahu 12 dan 6 mikro. Sehingga kalau besaran masing-masing itu kita masukkan, yang ini adalah K, yang ini muatan, dan ini adalah jarak, maka kita dapatkanlah usaha itu sebesar 10,8 Joule. Itulah usaha untuk memindahkan muatan dari 3 cm ke 6 cm. Bisa dipahami adik-adik ya? Nah, kemudian kita lihat yang kedua. Di sini kamu perhatikan ada 3 buah muatan Q1 sampai Q3 ya, yang diletakkan di segitiga sama sisi. Dimana dari gambar itu ada sistem 3 muatan yang terpisah sejauh 6 cm. Ingat 6 cm itu berarti 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dari muatan ya. Jadi jika muatan Q1 dan Q2 sama, yaitu 12 mikrokolom, dan muatan Q3, nah jadi ini Q3 ya adik-adik, minus 15 mikrokolom. Nah yang diminta, tentukanlah energi potensial dari sistem 3 muatan tersebut. Gunakan nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sehingga dari sini kalau kita gunakan persamaan dari energi potensial untuk N sistem muatan, di mana dalam hal ini N-nya itu adalah 3 muatan, sehingga dari sini langsung aja kita dapatkan bahwa EP atau U berarti itu sama dengan
EP12 ditambah EP13 ditambah EP23. Nah, karena energi di sini adalah suatu besaran skalar, maka perhatikan bahwa Q3 itu adalah minus, ya. Sehingga dari sini ketika dia minus, kita masukkan minus adik-adik ya. Nah, kemudian masing-masing nilainya ini K-nya sama, ya. K-nya sama, kita tinggal pindahkan sehingga kita keluarkan nilai K-nya. Nah, kalau masing-masing kita masukkan nilai muatan dan jaraknya, maka kita dapatkanlah energi potensial dari tiga sistem itu 21,6 Joule. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa energi potensial sistem untuk tiga muatan itu sebesar 21,6 Joule. Oke adik-adik, demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan. Tentu kalau adik-adik kurang paham bisa kamu komentar di kolom komen ya. Nah, dan di akhir materi ini Mr. Bin menyampaikan teori sukses yang dikemukakan oleh Albert Einstein, seorang fisikawan dari Jerman dan Amerika, yang menyatakan belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, dan berharap untuk hari esok. Artinya apa? Hal yang paling utama dalam hidup ini bahwa kita jangan berhenti bertanya. Oke adik-adik, tetap semangat. Jangan lupa tetap belajar ya. Terima kasih. Thank you.